Hai semuanya, kembali lagi sama Miss Livi. Hari ini kita akan ngebahas soal kalor. Nah, untuk materi sebelumnya kan tentang suhu. Sekarang kita akan ngebahas kalor atau energi panas. Apa sih kalor itu? Oke, kalor merupakan salah satu bentuk perpindahan energi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Bersuhu tinggi ini kayak panas. Jadi kayak mendekati 100 itu tinggi. Kalau rendah itu menuju 0 dan minus, nah itu rendah. Nah, kalor itu adalah bentuk perpindahannya dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Nah, biasanya beberapa orang bilangnya bukan energi kalor, tapi energi panas. Sebenarnya sih sama aja, cuman eh, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Nah, kalau kita nggak bahas energi kalor, biasanya yang keluar itu soal-soal cerita. Tapi pastinya kita harus paham banget nih teknis pergerakan atau perpindahan dari grafik energi kalor sendiri. Nah, saya akan memperlihatkan 3 bagian dari grafik tersebut. Grafik yang di sini ada grafik antara 0 dengan min 20, 0 dengan 100. Patut kalian ketahui bahwa kalau misalkan 0 ke 20 kondisinya atau di bawah min 20 itu kondisinya adalah es. Ya. Sedangkan dari 0 ke 100 bentuknya bentuk cair atau air. Sedangkan kalau 100 ke atas itu bentuknya adalah uap air. Nah, selanjutnya kalian harus paham kok di sebelah kanan kan ada rumus ada 3 yang dipakai nih. Kalian nggak perlu memikirkan rumus yang lain. Cukup rumus yang ketiga ini aja. Yang penting kalian paham dan kalian pasti bingung, kok harusnya ada 3, mau pakai yang mana nih? Nah, semua tuh dipakai berdasarkan kebutuhan. Saya akan mulai cerita dari grafik yang paling bawah dulu ke grafik yang atas, biar kalian mudah menjabarkannya dari soal cerita menuju ke formula matematisnya. Kalau nanti soalnya soal cerita. Soalnya jarang banget soal tuh yang dia langsung to the point gitu. Jadi biasa tuh ada ceritanya dan itu sebenarnya membuat kita harus menelaah dan menganalisis terlebih dahulu teknis dan konsep dari energi kalor ini. Yuk, kita mulai. Kalau perhatikan baik-baik, di sebelah kiri ada minus 20. Ini sampel ya, bisa aja minus 40, minus 50, atau minus 2, atau minus 5, itu bebas sesuai ceritanya. Tapi saya pakai contoh min 20. Ketika si es ini dipanaskan, kan ini perpindahan ya, dipanaskan, maka dari min 20 ke 0, dia ada yang namanya perubahan suhu. Nah, ada perubahan suhu. Kok ada perubahan suhu? Iya, karena tadinya min 20 ke 0. Ini ada perubahan suhu. Ketika dia naik ke atas, lalu di titik yang di sini saya akan nulis, biar gampang, A, di sini adalah B, di sini C, di sini D, dan di sini adalah E. Dari A ke B itu perubahan suhu. Sedangkan dari B ke C, ini tuh ada perubahannya, tapi bukan perubahan suhu, tapi perubahan wujudnya. Nah, di sini dari B ini kan tadi kondisinya masih es ya. Terus ketika di C, dia akan berubah menjadi air. Karena dipanasin kan. Di 0 derajat itu ada yang namanya kalor lebur. Kalau ada garis lurus ini udah pasti dia hanya ada perubahan wujudnya. Di sini eh, bisa dibilang wujudnya tuh kayak zat cair, gas. Nah, itu wujud ya. Perubahan wujudnya. Terus dari C ke D, dari C ke D ini, di sini hanya ada yang namanya perubahan suhu. Perubahan suhu. Karena dia hanya berubah saja, memanas aja airnya. Kondisinya tetap air. Lalu di D, kondisinya apa? Kondisinya tetap air. Sedangkan di E ketika dipanasin terus-menerus,
itu udah berubah menjadi uap air. Nah, di sini pun dari D ke E hanya ada perubahan wujud. Perubahan wujud. Nah, ini dia perubahan wujud. Kalau di sebelah kanan rumus-rumus ini gimana cara pemakaiannya? Saya akan jelasin pemakaiannya. Oke, nah yang rumus yang pertama, Q sama dengan macet. Ini buat yang hanya ada perubahan suhu doang. Jadi dari A, B, sama C, D aja. Karena dia perubahan suhu. Miring-miring gitu. Ini yang kedua, massa dengan kalor lebur ini hanya ada di 0 derajat Celcius. Otomatis cuma ada di BC. Sedangkan QMU ini hanya ada di 100 derajat Celcius. Otomatis cuma ada di DE. Nah, kita jabarin dulu. Q itu adalah kalor. Ya benar, Q itu kalor. Satuannya adalah joule. Kadang pakai kalori. Oh, nggak apa-apa kalau pakai kalori. Nggak masalah. Lalu di selanjutnya adalah M. M itu massa. Massa kalau pakai joule harus kilogram. Kalau kalori baru pakainya gram. Oke. Selanjutnya adalah C, kalor jenis. Ini kalor jenis. Jenis tiap benda beda-beda. Es, air, es itu 2100, air itu 4200. Dan satuannya tetap ya ada joule kilogram per derajat Celcius. Terus ada delta T. Delta T itu adalah selisih suhu. Selisih suhu, satuannya otomatis Celcius. Lanjut ada L. L itu kalor lebur. Saya tulis di atas aja, kalor lebur. Satunya disesuaikan ya, kalau pakai joule, kalori, tapi ntar di belakang ada satuan pengikutnya. Jadi kayak misal joule, kilogram gitu, ntar dia ngikutin. U itu adalah kalor uap. Nah, ini dia. Ini untuk definisinya. Jadi nanti ketika kalian ngerjain soal, dibayangin dulu grafiknya. Oh, pakai rumus yang pertama nih, memang macet. Atau, oh ini mah hanya berubah posisi pakai color lebur doang nih. Kalau perubahannya cuma perubahan wujud doang nih. Oh ya udah, ML atau enggak MU. Gitu. Biar kita mudah, gimana? Mudah meresapi formula matematis atau rumusnya, kita akan kerjain contoh soal di slide berikutnya. Kita mulai ya. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Seorang tukang las sedang membuat pagar dengan memanaskan 0,5 kg besi, setengah ya. Suhu awal besinya itu adalah 30 derajat. Berapa besar kalori yang dibutuhkan tukang las untuk memanaskan besi hingga mencapai suhunya 50 derajat Celcius? Yuk, kita mulai diketahuinya dulu. Diketahui. Otomatis ya, setiap kali ngerjain jangan lupa diketahui tanya jawabnya. Masanya adalah 0,5 kg. Terus suhu pertamanya 30 derajat Celcius. Terus T keduanya, suhu terakhirnya itu 50 derajat Celcius dibilangnya. Terus ada kalor jenis. Ingat kalor jenis itu calor jenis. C. 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini lihat ya, di C ini satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Otomatis nanti jawaban kalornya harus Joule. Terus cek lagi cross check, masanya udah kilogram? Udah, berarti benar. Pakai yang kilogram. Lanjut, kita akan ngerjain yang ditanya itu nyari Q, kalor. Di sini jelas ya, dari 30 ke 50. Kalau kalian lihat tadi grafik yang tadi. Ini tuh dari 30 ke 50 tuh bentuknya miring ya. Tadi bentuk grafiknya gini ya. Saya gambar dulu. Set, lurus, gini kan. Terus ada miring. Nah, kalau yang 30 derajat tuh di sini. 30 derajat. Terus 50 derajat tuh di sini. Nah, otomatis dia hanya pakai yang sisi miring.
Ingat kalau miring tadi, rumus yang dipakai cuman Q sama dengan M kali C kali delta T. Karena kalau miring ini dia hanya ada perubahan suhu, bukan perubahan wujudnya. Oke, kalau udah, kita masuk. Masanya 0,5, C-nya 460, suhunya selisih ini ya, di sini delta T-nya itu 20. 20. Kita mulai. Di sini ada 0,5 sama 20, otomatis ini sisanya 10. 460 dikali 10 sama dengan 4.600. Q. Satuannya apa? Satuannya tadi joule, karena tadi di C, di sini adalah joule. Deal? Deal. Ntar kalau ketemu soal yang dia mulai dari 0 derajat, dicek dulu apakah dia es atau air. Kalau misalkan dia tadinya mau minta yang uap air, itu kayak gimana? Nah, kalau uap air tuh otomatis ditaruhnya di sini yang di sebelah kanan atas. Nah, berarti rumus yang dipakai nggak cuma satu, tapi dua. Jadi, tapi kerjain dulu satu-satunya. Q1 dikerjain, ntar yang perubahan wujud dikerjain, ntar baru dijumlah. Oke, next time saya akan ngasih lihat ke kalian contoh soal kalau ngerjain yang 2 rumus dipakai atau yang 3 rumus dipakai. Gimana? Mudah? Masih mudah ya? Semoga kalian paham. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.